Jeffrey terkenal di kampung sebagai pemuda yang nakal, yang kesehariannya hanya membuang-buang waktu bersama teman-temannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tak jarang ia pulang larut malam, bahkan terkadang tak pulang sama sekali satu malaman. Sementara itu, Bapak Jeffrey hidup dengan penuh kesedihan. Ia adalah seorang petani yang menggarap sawah orang lain. Tak jarang ia rela menahan rasa lapar, kerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga Jeffrey. Setiap pagi ia pergi ke sawah dan kembali ke rumah pada sore hari. Pada suatu malam, Bapak Sumanto alias bapaknya Jeffrey baru saja selesai menunaikan sholat Isya, dan ia pun berdoa. Ya Allah, Ya Sami'ad Du'a, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan anak hamba, Ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah anak hamba denganmu, Ya Allah. Ampunilah hamba jikalau salah dalam mendidik anak hamba, Ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah anak hamba dengan Al-Qur'an-Mu, Ya Allah, agar bisa menjadi penolong bagi hamba kelak di akhirat nanti, Ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada saat yang sama, Jeffrey baru saja pulang setelah seharian tak pulang ke rumah. Jeffrey, udah pulang nak? Sholat belum? Jeffrey, apa sih pak? Sholat terus. Kemarin waktu mama masih ada, aku selalu sholat terus pak. Tapi apa pak? Apa? Gak ada bedanya pak. Gak ada bedanya pak sholat pak. Kaya enggak, miskin ya. Karena kejadian malam itu, secara diam-diam Jeffrey pergi meninggalkan rumahnya tanpa sepengetahuan bapaknya. Ia hidup di jalanan. Selama hidup di luar rumah, ia berteman dengan teman-teman yang brutal. Kesehariannya dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang tidak baik.
Sampai suatu hari di saat Jeffrey dan temannya sedang melakukan tindakan kriminal, ia dan temannya pun tertangkap oleh polisi. Polisi, kabur. Ampun Pak, ampun. Iya Pak. Oh iya. Iya Pak. Dan kabar tertangkapnya Jeffrey oleh pihak polisi sampai juga ke telinga Bapak Jeffrey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, kami Iya, Pak, dari ada, Pak. pihak kepolisian mengabarkan bahwa anak Anda kami tangkap karena melakukan tindakan kriminal. Apa Pak? Anak saya masuk penjara. Baik Pak, saya akan ke sana sekarang. Setelah Bapak Jeffrey datang ke kantor polisi, pihak polisi menyampaikan bahwa karena Jeffrey masih di bawah umur, ia hanya mendapatkan beberapa denda agar Jeffrey bisa kembali ke rumah. Setelah tiba di rumah, Bapak Jeffrey berbicara kepada Jeffrey. Jeffrey. Apa Pak? Bapak udah membuat keputusan Jeffrey. Seharusnya kamu sekolah ke pesantren aja. Apa Pak? Pesantren? Bapak gak sayang Jeffrey. Bapak mau buang Jeffrey. Bapak udah tua nak. Bapak pengen punya anak yang soleh, yang baik, yang bisa membawakan Bapak rajin sholat, bisa imam sholat, bisa ngaji, hafal 30 juz. Ntar ketika Bapak udah tiada nak, engkau bisa mensolati Bapak nak. Tapi Pak, udah nak, ayo ikut Bapak. Singkat cerita, Jeffrey pun sudah menjadi seorang santri di sebuah pesantren. Di sana, ia banyak belajar tentang agama, belajar sholat, mengaji, bahkan ia juga berusaha menghafalkan Al-Quran. Jeffrey, hari ini kita belajar ta'awudz dulu ya. Ya Ustaz. Tirukan Ustadz. A'udzu. 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 A. A. Au. U. Du. 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 Bentar Ustaz. Saya kasih waktu. Kasih saya waktu dulu sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان. Hebat kamu sekali Jeffrey. Ya, saya bisa semua ini berkat Ustadz. Ya baiklah, ya sudah kita tutup ngaji hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah beberapa tahun menjadi seorang santri, Jeffrey pun sudah menjadi seorang pemuda yang soleh. Ia sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan beberapa kali sudah menjadi imam. Jeffrey berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Dan pada siang hari di halaman pesantren, Jeffrey, ini ada telepon dari bapakmu. Iya, Ustadz. Halo Cep, Halo Yoji. bapakmu sakit parah di rumah. Hah? Apa? Sakit parah? Ya, Loh, kok bisa? udah, gak usah banyak tanya. Ya, saya punya sekelang. Kenapa Jeffrey? Iya, Ustadz, saya izin pulang, Ustadz. Bapak saya sakit parah, Ustadz. Ya udah, hati-hati di jalan. Semoga juga bapakmu lekas cepat sembuh. Ya, Ustadz, doanya, Ustadz. setelah sampai di rumah, Jeffrey menemukan bapaknya yang terbaring lemah di atas kasur. Pak, ini Jeffrey, Pak. Pak, ini anakmu, Pak. Pak, sekarang Jeffrey udah bisa sholat, Pak. Jeffrey udah bisa ngaji, Pak. Jeffrey juga udah bisa baca Quran, Pak. Jeffrey cuma ingin satu hal, Pak. Jadi imam Bapak sekali aja, Pak. Sekarang Bapak sehat kan, Pak? Pak, sekarang Jeffrey sudah menghafalkan 30 juz, Pak. Bapak bangga padamu, Jeffrey. Pak, bangun, Pak. Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak, bangun, Pak. Pak, Bapak. Sabar Cep.
Begitulah penyesalan selalu dalam akhir. Orang tuamu, ayah ibumu tak butuh hartamu, tak butuh uangmu. Tapi satu ayat yang engkau hafalkan dan hadiahkan kepada mereka dapat membuat mereka bahagia dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya adegan yang kami lakukan tadi hanya pura-pura saja ya. Sebenarnya kami ini baik orangnya. Mungkin sampai sini saja drama singkat dari kami. Ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para santri putra Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Bahrain yang telah menampilkan drama pada Haflatul Kubro, Haflah Akhirus Sanah kelima Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Bahrain pada siang hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, para wali santri yang berbahagia. Singkat cerita yang begitu bermakna kepada kita semua. Seorang putra yang begitu nakal tetapi bisa berubah hatinya sampai memberikan hal yang terbaik untuk kedua orangnya, orang tuanya. Satu yang diinginkan orang tua yaitu berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena yang diinginkan orang tua adalah satu, ketika nanti sudah tiada, ketika nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya dan berbaktilah dan selalu membaca, menghafalkan Al-Quran karena itu sebuah hadiah untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Bahrain diberikan keberkahan selalu dalam lindungan Allah, istiqomah dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ilaikumul an ما يلي من الفقرات ألا وهو إلقاء كلمات ترهيبية باسم الخريجين سيلقيها مدير المعهد تحفيظ القرآن البحرين كي هجي عبد المعيد الحافظ مع سعادته فليتشرف شكره الله. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dan solawat mahalul qiyam kepada beliau Al-Mukarram Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Bahrain Abi Yai Haji Abdul Mu'id Al-Hafidh. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala